persoalan yang kita hadapi ternyata begitu kompleks gitu. Terutama waktu itu terkait dengan ekonomi umat. Oke, menarik ekonomi umat. Ya, Oke, Ustaz. baru dari situ kemudian ya terjun, selalu yang kita lakukan kan kita pikir adalah pemberdayaan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pepada kita, alhamdulillah hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu Ustadz Jainul Muslimin. Ya. Nah, alhamdulillah beliau ini adalah ketua Lajismu Jatim dulu. Periode berapa ya? 2015-2022. Ya, beliau pernah menjabat di lembaga sosial yaitu Lajismu, yang mana kita ketahui juga beliau ini adalah seorang pebisnis. Nah, kalau kita berbicara tentang bisnis, otomatis yang mungkin di benak kita ada merupakan orang yang sukses gitu ya. Nah, kita gitu kan. Nah, tapi ada yang menarik dari beliau ini, beliau itu lebih suka dengan yang namanya sosial. Nah, beliau pernah juga membagikan ribuan bakso kepada orang-orang. Tuh entah apa yang dipikiran beliau itu saya nggak tahu gitu kan. Nah, mungkin kita tanya-tanya dulu kepada beliau, kenapa sih Ustadz mau terjun ke sosial gitu Ustadz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sosial itu Betul. sebetulnya menurut saya awalnya itu terkait dengan pemilihan lingkungan dan kemudian pemilihan teman. Oke. Jadi mulai tahun 85 itu pikiran kita itu memang bisnis. bisnis. Maka kemudian kita bekerja di swasta, kita kemudian bekerja di lingkungan teman-teman kita itu para pebisnis. Baik, mohon maaf ya, SDC, pribumi, tapi hampir semuanya pebisnis. Sehingga ruang berpikir kita itu pokoknya nggak ada yang ide gagasan itu semuanya ya bisnis. Kan gitu kan? Betul. Titik baliknya itu waktu itu tahun 2000 ya, karena ada tekanan begitu ya dari luar terkait dakwah yang kita lakukan. Lalu kemudian kita waktu itu menjadi momentum lah. Titik balik. Hampir tiap hari kita ini ngaji. Jadi kayak pesantren. Betul. Setiap hari itu kita menghadirkan guru-guru yang kalau di sana itu top lah kira-kira itu. Hampir tiap hari itu ngaji. Jadi nggak ngurus kerjaan. Lalu lama-lama kita ini jadi berubah sendiri. Karena apa? Karena teman kita ini ustadz semua. Terdorong untuk berubah gitu ya. Jadi terjadi semacam induksi lah. Betul. Mereka mengendorse kita, mendorong kita untuk kita ini terjun jatuh ke dunia dakwah itu. Awal mulanya yang bikin bisnis, duit, uang gitu ya. Iya, berubah total. Dapatnya lingkungan, teman, merubah itu semua. Terus kemudian kita dibawa lebih dalam lagi. Ternyata kemudian kita ini selalu karena kita ini orang pebisnis itu, walaupun kita sekarang sudah di perserikatan, kita selalu terbawa bahwa ketika ada input yang kita keluarkan itu, biaya yang kita keluarkan, kita selalu berpikir outputnya apa, seberapa. Mungkin berpikir impact-nya seberapa besar, kan gitu ya. Betul. Kan kita ini, mohon maaf, kita ini kan sering ngaji, sering mendengar, bahkan saya kira semuanya hafal. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, kan rugi. Betul. Selalu nyebutnya gitu. Betul. Kalau hari ini lebih buruk dari yang kemarin, kita bangkrut. Supaya beruntung, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Maka menurut saya harus ada record yang terukur lah, yang referensi yang memadai agar apa? Agar semua aksi kita itu bisa terukur, bisa dibaca, bisa dievaluasi. Itu saya kira ya.
sangat penting lah kira-kira gitu ya. Seringkali kita kan di persyarikatan ini referensinya tidak memadai. Bahkan ada beberapa yang persyarikatan itu laporan keuangannya saja tidak bisa dibaca. Sehingga nanti kalau musda itu jadi bermasalah. Muswil bermasalah. Karena tidak rapinya pencatatan, kemudian tidak rapinya referensi yang kita punya. Gerakan sosial Ustaz, sering sekali dikaitkan dengan ekonomi umat Ustaz. Bahkan bereratan gitu dengan ekonomi umat Ustaz. Nah, kalau kita lihat, khusus di Indonesia sendiri Ustaz, banyak sekali masyarakat kita yang mungkin ekonominya di bawah. Saya pernah baca gini Ustaz, pernah baca sebuah buku, judulnya itu Agama Pelacur Ustaz. Judul buku itu Agama Pelacur, yang dimana notabene-nya mereka itu ingin menjadi pelacur, itu dikarenakan dengan ekonomi. Sehingga dia menjual dirinya. Artinya permasalahan ekonomi inilah permasalahan yang kompleks Ustaz. Nah, gimana menurut sampai Ustaz, untuk memperbaiki ekonomi umat ini seperti apa Ustaz? Karena memang masyarakat kita tidak lagi memikirkan yang namanya halal haram. Yang jelas saya dapat ekonomi. Nah, gitu Ustaz. Kalau spesifik yang tadi yang biar seperti itu ya, itu di Jawa Timur ada pengalaman menarik. Oke. Kebetulan Jadi, buku yang saya baca itu kasusnya ada di Jawa Timur Ustaz. di daerahnya namanya Kerembangan. Oke. Daerahnya namanya Kerembangan. Itu lokalisasi. Ya, dan Muhammadiyah juga ada di situ. Kita juga ada masjid di situ. Caranya menutup waktu itu ketika ada tempat-tempat lokalisasi yang dijual itu, Muhammadiyah beli. Muhammadiyah beli, kemudian dibikin TPQ. Ustaz ya. Dibikin TPQ. Dan itu tidak hanya di Kerembangan. Oke. Di jarak yang baru ditutup itu juga ada. Karena apa? Karena saya bagian dari yang ngasih pelatihan pemberdayaan ekonomi. Oke. Rata-rata testimoni mereka dulu katanya, ketika saya bekerja seperti itu, saya berlimpah dengan uang. Oke. Tapi tidak satu pun saya punya, kalau bahasa Jawa itu celengan, simpanan lah. Lalu sekarang bagaimana? Saya waktu itu kebagian ngajari mereka bikin fried chicken, burger, kayak macam gitu-gitu ya. Nah, ternyata kemudian berkembang begini, kegiatan teman-teman Muhammadiyah di Kerembangan itu menjadi sangat menarik ya, karena ada buktinya. Jadi ada Baitul Mal dari BUMN itu juga ikut membiayai. Saya bahkan saya pernah bisa melakukan fundraising dengan program untuk pembebasan PSK itu dengan saya share ke teman-teman bahwa si A pengen jualan ini butuh biaya sekian, rombongnya sekian. Ada yang nutup. Yang penting itu ada action yang kita lakukan dan kemudian ada nyata, bukti nyata. Dan kita tidak punya kepentingan apa-apa terkait dengan ini kosnya untuk kita sekian, enggak. Jadi donasi dari luar itu ya sudah dipasarkan ke mereka. Dan kemudian kenapa kemudian bisa bebas itu memang bekerjasama dengan pemerintah tentu. Siapa orangnya dan ngaji, mereka diajak ngaji itu awalnya bayar. Jadi datang ngaji itu pulang dikasih amplop, sangoni lah, dikasih uang. Oh, yang pelaku ini dikasih uang gitu? Iya. Masya Allah. Tinggal. Terus mereka ada datanya di kita. Karena itu kan kalau keluar dari situ, begitu udah bebas, dia kalau mau praktek lagi pasti keluar. Nggak bisa di situ lagi karena sudah banyak tempat yang sudah kita beli dan tertutup kan ya, dan sudah dibebaskan. Begitu keluar kan pasti kalau nggak pakai ojek, pakai tukang beca. Nah, tukang ojek, tukang beca itu akan lapor ke Muhammadiyah, ke teman-teman Muhammadiyah. Itu keluar, dia ada di hotel ini. Nah, kemudian kita laporkan ke Satpol PP, tentu ditangkap kan? Betul. Tangkap Satpol PP, baru mereka nangis-nangis minta tolong Muhammadiyah untuk dibebaskan. Nah, gitu. Kan udah tak bilang, jangan praktek lagi. Nah, dari situ kan lama-lama habis. Betul. Itu yang keren sekali Muhammadiyah.
Nah, terkait ekonomi tadi yang sampai tersungkur, sebetulnya potensi kita itu besar. Betul. Saya mohon maaf ya, kita ini tidak punya atau belum punya lembaga apa ambil zakat lah kita gitu, yang saya kira memadai lah. Memadai itu ya punya trust gitu ya, dan kemudian aksinya itu betul-betul terukur lah kira-kira gitu loh. Terukur berapa sih orang miskin yang bisa ditransformasi mustahik menjadi muzaki. Kan semuanya harus kita laporkan ke publik. Ini uang publik. Kalau uang publik itu publik berhak tahu persis duit gue lari kemana, mana laporan keuangannya. Oh, nggak bisa itu, kalau nggak dikasih bisa dilaporkan. Seperti kita punya program Bank Siska. Bank Siska itu sangat terukur karena apa? Karena mitra yang kita biayai itu ada database-nya. Sudah 2.000 lebih UKM Supermikro yang kita biayai, dan lebih dari 30% yang sudah terbebas dari rentenir. Dan yang luar biasa, mereka yang sudah terbebas itu hidupnya menjadi lebih tentram. Karena tidak ditunggui tukang tagih setiap hari. Dan karena yang lebih penting tentu bukan hanya itu ya. Kalau kemudian perekonomiannya, maisahnya itu jauh dari riba, pasti kemudian sakinah atau keberkahan itu kan hadir, tenang kan? Tenang. Jadi mereka apa ya, yang sudah terbebas itu senangnya luar biasa. Sampai ada yang tanya begitu. Saya lupa namanya, tapi orangnya bisnisnya itu jualan gorengan. Dia itu tanya ke kita, ke teman-teman relawan, kalau Bank Siska tidak ada biaya apapun, tidak ada jasanya, tidak ada biaya administrasinya, nah terus teman-teman ini dapatnya dari mana? Padahal relawan kita yang jumlahnya ada sekitar 45 itu juga secara ekonomi ada rentangnya. Memang ada yang ada yang pas-pasan gitu, ada yang pas-pasan, tapi mereka enjoy, bahkan mereka itu bisa ngasih hadiah ke mitra. Jadi mitra-mitra yang sudah lunas itu malah dikasih hadiah 25.000, 20.000, ada relawan itu. Mungkin dia mengambil maksudnya apabila yang kita keluarkan itu pasti ulang ganti maksudnya. Jadi sepertinya ya mereka senang. Padahal kita juga imbalannya itu enggak seberapa ya. Kita kasih imbalan itu paling setahun sekali. Ya, beberapa yang kita ada juga yang diberikan motor oleh Basismu yang enggak punya motor kan gitu. Tapi tidak semua. Saya kira memang apa maksud kita begini lah. Mari kita di luar itu kan selalu ada banyak pembelajaran buat perbaikan kita ke depan. Artinya orang yang secara ekonomi jauh lebih buruk dari kita saja itu mindsetnya itu selalu manfaat apa ya bisa. Masa kita yang diberi kelebihan kemudian tidak boleh ke situ, itu kan naif lah sekira, gitu kan. Jadi kalau hati dan pikiran itu jauh dari kesombongan, bisa terbuka, insya Allah setiap perjalanan waktu kita itu akan ada pengayaan, pengalaman dan pengetahuan. Termasuk saya hadir di sini gitu ya. Saya terus terang, saya perhatikan betul. Ternyata banyak yang bisa kita pelajari, banyak yang kita bisa dapatkan. Bahkan setiap kita ketemu orang-orang baru, kita akan selalu mendapatkan hal baru. Untuk pengayaan. Kuncinya pokoknya kita mau dengar gitu. Menarik tadi Ibu yang sampaikan Ustaz. Orang yang mungkin ekonominya kecil tapi memiliki kehatian kepekaan terhadap sesama itu mungkin jauh lebih bermanfaat daripada orang yang memiliki harta yang begitu banyak tapi rasa kepekaannya, rasa sosialnya masih belum ada. Nah, kalau kita berkaca di Indonesia sendiri, Ustaz, Indonesia yang mayoritas umat Islam Ustaz ya, mungkin mereka tahu dengan kewajiban dan sebagai macam, mereka tahu juga sesama muslim itu adalah saudara, tapi kenapa Ustaz masih banyak orang-orang di pinggir jalan, mungkin ada anak-anak yang masih belum sekolah,
masih minta-minta dan segala macam. Mungkin apakah kita ini kurang sadar atau kurang melek atau gimana itu Ustaz? Begini, saya terus terang melihatnya ke kita ya, supaya kita juga memperbaiki diri Betul. gitu ya. Mereka itu butuhnya apa sih? Betul. Kan gitu ya. Saya kira siapapun dalam kondisi apapun itu untuk membuktikan keimanan dan ketakwaan itu salah satunya harus suka berinfak. Betul. Nah, bagaimana agar mereka suka berinfak? Harus kita mudahkan. Betul. Jadi Pian punya kantor outlet Lazimo berapa? Di Kalimantan Selatan. Lah kalau kantornya nggak jelas di mana, tersembunyi, bagaimana mereka mau berinfak? Kantornya aja nggak kelihatan. Jadi dan kemudian tidak cukup. Bagaimana mereka kalau mau infak tuh maunya ya gampang, ya kan? Kantornya mudah diakses, dekat dengan tempat tinggalnya, kan gitu. Nah, nah sekarang ini kan anak-anak muda ini kan sebetulnya jauh lebih canggih ya. Anak-anak muda itu dengan teknologi yang sedang berkembang itu sangat aware. Bahkan sekarang sudah mulai bisa diciptakan. Saya kemarin terus terang minta sama anak-anak muda, tolong saya dibuatkan ketika saya hanya duduk-duduk bawah HP itu, saya bisa berinfak. Gimana caranya? Kalau misalnya infak 10.000, saya harus ke ATM, 5.000 harus ke ATM kan nggak efisien, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kan ternyata kan waktu, mohon maaf ya, waktu ada anak SMA Jember mengikuti Indonesian Idol kalau nggak salah, dan dia masuk final ya. Nah saya kan merasa, oh ini saudara saya, saya ikut-ikutan, kirim WA supaya suaranya dia kan meningkat dan tambah kan. Ternyata pulsa kita terpotong. Artinya ketika saya kirim WA, saya itu bayar. Nah, kenapa bayar infak dan zakat tidak bisa seperti itu? Harusnya bisa. Misalnya kita bikin website. Website itu isinya tentang semua portofolio yang kita kerjakan atau semua program yang akan kita kerjakan. Orang baca itu ternyuh, ya tertarik. Kemudian dia pengen donasi. Kan nggak mungkin kemudian pengen donasi, saya tak keluar dulu, ngeluarin mobil, masih jalan 2 kilo, 5 kilo ke ATM. Insya Allah pikirannya sudah berubah. Supaya pikiran belum berubah, dia nggak boleh beranjak dari kursi itu, dia harus dimudahkan untuk melakukan donasi. Makanya kalau kita ada salah satu training itu, begitu keluar dari ruangan training itu, kita sudah dijemput dengan form untuk isian untuk berdonasi. Karena kalau sudah pindah tempat apa yang berubah nih, pikirannya sudah berubah itu. Iya, bukan berubah. Jadi ketika baca, dia tertarik untuk, nah itu harus dimudahkan. Itu dari sisi kita. Ya, kalau dari sisi kita. Terus kemudian yang ketiga, dari sisi kita itu program. Program ini diminati atau enggak? Betul. Jadi saya terus terang sangat tertarik dengan kajiannya Gus Bahari. Kalau kalian bangun masjid, ya, masjid itu sesungguhnya 1,5 miliar itu cukup untuk kapasitas. Kalau kita mindsetnya hanya mengejar kapasitas. Betul. Karena mindsetnya itu bukan hanya sekedar kapasitas, tapi juga kemewahan. Maka dengan kapasitas yang sama itu bisa 1,5 miliar, bisa 4 miliar. Betul. Karena orientasinya kemewahan. Tentu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kan gitu ya. 1,5 miliar itu udah cukup untuk kapasitas misalnya 500 orang gitu ya. Ngapain kamu habiskan 3,5 miliar? Bukannya yang 2 miliar nanti bisa untuk tadi itu yang disebut dulu, terutama anak-anak yang harus kita kasih beasiswa, keluarga-keluarga yang harus kita kasih pekerjaan, yang kan bisa untuk itu. Nah ternyata lembaga amil zakat sendiri juga nggak berdaya. Karena apa? Karena maunya donatur ini untuk masjid. Betul.
Kalau untuk masjid itu terukur, Betul. kelihatan ada wujudnya bangunannya. Hmm. Tapi kalau untuk beasiswa, untuk pemberdayaan ekonomi kan nggak kelihatan. Masih belum tertarik gitu ya Ustaz. Jadi ketertarikannya itu cuma menurut saya memang kita harus terus melakukan edukasi. Betapa pentingnya, dan sekarang teman-teman ini juga lagi fokus juga terkait, ternyata pemerintah juga sama. Pemerintah sekarang juga lagi serius-seriusnya, nggak tahu atau mungkin karena mau pemilu ya, lagi serius-seriusnya untuk menangani kemiskinan ekstrim Betul. sama stunting, karena ini memang persoalan serius. Serius. Karena berawal dari kemiskinan itu sendiri pun ketindak kejahatan itu rentan itu dikerjakan. Karena banyak sekali kasus-kasus yang mungkin jadi perampok dan sebagainya, ditanya ya faktor ekonomi lagi-lagi. Nah, mungkin lembaga seperti Lajismu, bagi kita kenal di Lajismu Jatim itu luar biasa sekali dengan program-program yang begitu indah sekali. Sempat membagikan bakso hijau gitu ya. Itu apa motivasinya Ustaz? Jadi gini, sebetulnya selalu kita itu sandarannya itu bagaimana agar manfaat itu lebih menyebar, bisa lebih luas dan lebih lama, kan begitu kan. Apalagi kemudian yang kita terima, yang kita dapatkan kan masih belum memadai. Betul. Dibandingkan dengan Basnas, dengan yang lain, tapi masih belum memadai. Artinya kalau dengan jumlah yang segitu tentu kita harusnya berpikir lebih, yang kita harus lebih efisien dari mereka karena yang kita boleh. Nah, terkait misalnya korban, kita 2017 sudah berpikir kita kalengkan itu. Nah, ternyata ya selalu program itu selalu menghadirkan sisi lebih dan kekurangannya masing-masing. Pasti ada lah itu. Nah, kan kita juga bukan orang yang tidak bisa belajar, kita kan harus terus belajar. Ternyata biaya pengalengan itu besar, sampai di atas 1 miliar, dan uang itu kan tidak mengalir ke saudara kita yang secara ekonomi di bawah kan. Kalau 1 miliar itu mengalirnya kan perusahaan besar yang punya fasilitas mengalir kan tentu. Lalu kemudian bagaimana kalau kita bikin bakso saja? Orang yang mengerjakan bakso itu rakyat, saudara kita sendiri kan gitu, rakyat, maksudnya saudara deket lah kan gitu ya, sesama muslim deket. Daripada uang miliaran itu mengalir, mending dialirkan ke keluarga kita lah, kira-kira gitu orang kedua. Kemudian bakso itu semua usia itu suka. Betul. Mulai anak-anak sampai dewasa orang tua itu suka. Dan kemudian waktu itu kita ditarget untuk melayani 35.000 di muktamar itu. Iya. Kita waktu itu sudah berhitung bagaimana orang itu dimudahkan mendapatkan manfaat dari yang kita bagikan itu. Apa makanan apa ya? Kalau bikin nasi rendang, kelamaan. Masa untuk dapat makan seporsi saja harus nunggu lama, kasihan. Apalagi panas-panas. Lalu kita hitung, bakso. Kita betul hitung nih. Satu kali kita itu butuh berapa detik. Ternyata kita butuh waktu 2-3 detik untuk menyajikan satu porsi. Karena tiga waktu itu kita siapkan 10 panci, 1 panci dihadapi 2 orang. Artinya ada 10 orang yang melayani. Dalam 3 detik kita bisa melayani 10 orang. Artinya kan dengan jumlah yang begitu besar itu Ustaz, mustahil dong nggak ada donaturnya Ustaz. Nah, itu donaturnya dari mana itu Ustaz? Nah, donaturnya itu begini, kan kita ini kan diinstruksikan oleh Lajismu PP. Korban kita itu harus menjadi ketahanan pangan. Lajismu pusat yang menginstruksikan itu ya? Iya, itu instruksi Lajismu PP, nggak bisa itu. Artinya kita menolak itu kan itu. Nah, makanya dikalengkan, kemudian daging korban itu sebagian kita simpan di cold storage. Jadi ada program bakso, ya kita tinggal keluarkan saja. Artinya memang ada instruksi dari Lajismu pusat
Nah kemudian kita instruksikan buat para masjid gitu Ya, jadi untuk gini, menurunkannya. jadi yang supaya tahu ya, kami di Jawa Timur itu sedang menggalakkan ke semua masjid itu agar punya freezer. Oke. Korban itu jangan habis dibagi di tanggal 10 sampai 13 itu saja. Kan masih ada hari yang lain. Kadang-kadang ada kebencanaan, Iya, iya. ada anak-anak panti yang harus Iya. kita support, Betul. ada guru-guru kita yang gajinya terlalu kecil yang harus kita support. Masa kita habisin dalam waktu 4 hari? Kayak seperti nggak ada hari lain gitu loh. Bukankah kita ini diperintahkan oleh Allah untuk ya alladzina amanu taqwa tandur nafsum ma qaddamat liwat. Itu jelas kita diperintah untuk memikir untuk yang kita lakukan itu untuk hari depan kita gitu. Padahal kita ini sering baca itu kan. Tapi ketika ada aksi yang harus kita lakukan itu seringkali nggak selaras. Jadi kita masih, wah ini harus habis. Bukannya sepertiga itu dikasihkan ke mudhafi, korban, sepertiga dimakan, sepertiga disimpan. Betul. Dulu kan dijemur. Dijemur. Teknologi penyimpanan yang paling dasar itu menjemur. Jadi pokoknya kita harus punya mindset, semangat, manfaat apa yang bisa kita lakukan, seberapa luas, seberapa lama. Betul. Setidaknya kalau korban itu manfaatnya itu harus sepanjang tahun sampai korban berikutnya. Terus dirasakan gitu ya Teh. Iya, dan terukur, maksudnya terukur itu betul-betul yang harus kita sentuh. Betul. Dengan pamit itu kan ada yang sebetulnya tidak terlalu butuh sekali, itu kan ada. Tapi karena jumlahnya besar dan harus habis karena nggak habis kasih aja gitu. Kita mau memandang dia mau potong gitu Teh. Iya. Menarik. Artinya memang kembali lagi mindset untuk berpikir ya Teh. Nah, artinya bukan kuantitas yang kita berikan, tapi kualitas yang kita berikan itu apa. Nah, kebermanfaatan yang lebih luas itu jauh lebih bermanfaat daripada kuantitas yang banyak gitu Teh. Iya. Betul. Artinya gini loh, yang penting itu kita selalu, karena ini tidak boleh ada kemudian, gitu kan? Betul. Jadi pokoknya harus selalu terukur, ya. Seperti kita lah. Saya terus terang kemarin itu pekerjaan kita ternyata 1,5 hari kan sudah selesai. Betul. Masa kita akan diam-diam aja? Padahal kosnya kan mahal. Perjalanan pesawat itu kan biaya mahal. Iya. Harus selalu ada yang kita lakukan. Termasuk hari ini bagian dari bagaimana supaya waktu kita bermanfaat. Keren sekali. Artinya banyak sekali ilmu yang diberikan ke kita semua. Ya mudah-mudahan setidaknya dengan diri kita sendiri ya untuk merubah itu sendiri ya. Karena Allah mengatakan Allah tak mungkin merubah nasib suatu kaum sebelum merubah itu ya. Iya, betul. Cuma sayangnya sekarang kata perubahan itu menjadi tidak nyaman. Padahal kita harus selalu berubah. Harus selalu berubah. Bahkan semangat berkemajuan itu kan harus terus berubah menjadi lebih baik. Saya sangat respect dengan cerita beliau tadi. Muhammadiyah untuk menjawab tantangan, untuk menjawab keluhan daripada PSK. Muhammadiyah tidak mengapa-ngapain, langsung dibeli gitu. Itu luar biasa sekali. Artinya Muhammadiyah itu bukan sekedar organisasi besar aja, bukan, tapi tingkat kepeduliannya begitu luar biasa, apalagi dalam radikalisme ya. Jadi gini, saya terus terang, kita ini banyak grup ya. Ada yang seolah-olah merasa menjadi pejuang gitu. Dan kemudian yang dikerjakan orang lain itu selalu salah. Betul. Selalu kurang. Pemerintah ini selalu salah. Itu ada juga yang melihat begitu. Bagaimana kalau kita menghadapi kenyataan fakta ini di luar maupun di dalam gitu ya. Kalau ada hal yang tidak nyaman menurut kita, tidak nyaman. Kenapa kita tidak tampil? Betul. Untuk sebagai solusi. Betul. Atas sesuatu yang kita merasa tidak nyaman. Nggak usah nyalain orang lain. Gitu loh maksudnya. Betul. Kalau pemerintah gagal, kalian nilai dalam mengatasi kemiskinan, kan kita kecewa.
Betul. Orang kecewa ketika, oh pemerintah gagal, ngapain kita marah-marah, mengeluh? Nggak akan ada jalan keluar. Betul. Kenapa justru kita tidak tampil atas sesuatu yang kita keluhkan tadi, kan gitu loh. Oke. Artinya bukan lagi berkata Indonesia memberi saya apa, tapi apa yang saya bisa berikan untuk Indonesia. Saya kira tidak hanya untuk Indonesia, terutama juga persalinan. Ada banyak, rasanya memang banyak yang harus kita kerjakan di persyarikatan ini. Memang harus kita membenahi umat di situ ya, harus dari ekonomi mungkin, dari sosial, dan semua ruang lingkup itu istilahnya. Yang 6 pilar itu istilahnya kita harus hadir di sana. Bukan sekedar kritik yang kita berikan, tapi solusi yang harus kita berikan istilahnya. Betul, saya yakin keteladanan yang kita tampilkan oleh diri kita akan sangat efektif menyentuh hati seseorang. Daripada mohon maaf, memaki-maki, mengeluh. Saya kira itu ya. Oke. Sedikit closing statement. Jadi saya kira kita ini akan selalu keluar menjadi pemenang. Keberadaan kita itu selalu akan menjadi solusi. Karena itu Allah yang menjamin. Asal bahwa kita ini menjadi orang yang mampu membuktikan bahwa kehidupan keseharian kita itu betul-betul ada bukti rekam jejak bahwa kita ini orang beriman dan bertakwa. Allah yang menjamin itu kan itu. Terima kasih banyak Ustaz atas waktunya, Ya, atas ilmu yang diberikan ke kami. Yang pada intinya yang saya tangkap tadi, jadikanlah orang sekitar kita sebagai guru kita, dan jadikanlah alam semesta sebagai universitas kita untuk belajar. Ya. Artinya jangan pernah menjadi orang yang merugi, yang dimana hari ini sama saja seperti hari-hari sebelumnya. Tapi jadikanlah hari ini jauh lebih berbaik, jauh lebih bermanfaat daripada hari-hari sebelumnya di sini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih